Oke, eh, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri saya lebih dahulu. Saya Dian Rahayu dari tim Organization Development. Saya akan membuka Soho Global Health Webinar Series hari ini. Nah, seperti yang sudah terpampang di layar Bapak Ibu nih ya, kita akan membahas mengenai polusi. Nah, polusi kan akhir-akhir ini tuh menjadi perbincangan dan menjadi masalah lingkungan ya, yang kita ketahui memiliki dampak kepada kesehatan kita. Gangguan kesehatan itu bisa muncul dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, seperti gangguan saluran pernafasan atau yang biasa kita dengar dengan ISPA ya. Kemudian ada juga penyakit jantung, kanker, dan lainnya. Nah, dalam SGH Webinar Series hari ini, SGH bekerja sama dengan Prodia mengadakan Soho Global Health Webinar Series edisi Health Talk dengan topik mitigasi ISPA di tengah paparan polusi udara. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini narasumber kita yaitu Dr. Muhammad Arif Gunawan, MKK, Occupational Medicine. Selamat siang, Dr. Arif. Halo, selamat siang Mbak Ayu. Ya, terima kasih dokter sudah hadir di tengah-tengah webinar kami. Kemudian sebelum nanti kita masuk nih ke pemaparan materinya Dr. Arif, saya ingin mengajak Bapak Ibu Soho People yang belum follow akun media sosialnya kita, boleh di-follow, di-subscribe lebih dulu, boleh diambil handphonenya. Nah, kita ada Instagram di sohoglobalhealth.people, ada di YouTube juga Soho Global Health People. Nantinya Health Talk hari ini kita akan posting di akun media sosialnya kita dan juga ada LinkedIn di Soho Global Health. Media sosial kita ini nantinya akan memuat people activities dan juga informasi vacancy yang ada di SGH. Bila Bapak Ibu Soho People memiliki people activities yang ada di departemen atau divisi masing-masing, silakan di-share ke kami melalui email di recruitment@sohoglobalhealth.com. Nantinya kami akan posting di media sosialnya kita. Oke, selanjutnya, seperti yang Bapak Ibu ketahui, kita sudah punya HR official WhatsApp account di nomor yang tertera pada layar Bapak Ibu. Nah, HR official WhatsApp account ini untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan dan memfasilitasi komunikasi antara karyawan dengan perusahaan, terutama dengan kami, dengan tim HR. Jadi, pastikan Bapak Ibu sudah bergabung di salah satu WhatsApp group yang kami bentuk agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi terkini dari kami. Bila Bapak Ibu belum bergabung di salah satu WhatsApp group, boleh di-chat ke nomor yang tertera, disampaikan nama dan NIK-nya, nanti kami akan invite di salah satu grup. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk foto bersama terlebih dahulu. Nanti kita akan posting di akun media sosialnya kita. Silakan open kameranya Bapak Ibu. Oke, saya masih tunggu Bapak Ibu yang masih proses untuk open kamera. Oke, saya capture yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar slide selanjutnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
atas kesediaannya foto bersama ini. Nanti jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe ya jika kita sudah memposting konten mengenai pelaksanaan Health Talk hari ini. Nah, tanpa berlama-lama waktu lagi, saya ingin mempersilahkan narasumber kita yang sudah ada, yaitu Dr. Muhammad Arif Gunawan. Kepada beliau saya persilahkan. Silakan Dr. Arif. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Saya izin share screen ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Dok. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Arif dari Prodia. Siang ini kita coba sharing mungkin ya Mbak Ayu ya, terkait apa sih yang perlu kita waspadai di tengah paparan polusi udara yang ada di kita. Oke, ini adalah outline-nya. Jadi apa saja isinya? Ya, pertama ada pendahuluan, kemudian nanti kita bahas polusi udara itu apa saja, kemudian efek kesehatannya apa saja, dan penanggulangannya bagaimana, dan kesimpulan. Kita masuk yang pertama. Eh, Oke, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, sempat heboh juga itu di daerah Jakarta itu indeks pencemaran udaranya tertinggi. Terus juga menurut Kemenkes adanya peningkatan kasus ISPA, infeksi saluran pernapasan atas atau akut, seiring menaiknya kadar polusi udara. Nah, dari dasar berita ini kita coba perdalam lagi supaya teman-teman juga pada lebih paham dan bagaimana cara penanggulangannya. Oke, kita masuk ke polusi udara. Nah, menurut indeks standar polusi udara, ini ada beberapa jenis polusi udara. Yang pertama mungkin ozon ya, teman-teman juga sudah pernah sering dengar reaksi kimia antara nitrogen dan dioksida dan senyawa organik dan sebagainya. Kemudian ya, ada nitrogen dioksida, ada karbon monoksida, ini mungkin ya, sisa pembakaran yang tidak tuntas, jadi CO. Kemudian juga sulfur, biasanya disebabkan karena batu bara atau minyak bumi. Nah, kita mungkin lebih perdalam ke arah PM, partikel mikroskopik dengan diameter kurang dari 10 mikrometer, dan PM 2,5 itu kurang dari 2,5 mikrometer. Nah, partikel partikulat ini ya, apabila terhirup itu bisa berakibat berbahaya ke tubuh kita. Biasanya disebabkan karena debu, serbuk sari kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih berbahaya? Nanti di slide berikutnya akan dibahas. Ini adalah kategori pencemaran udara. Mungkin kalau teman-teman browsing akan terlihat nih bahwa wah saat ini angka indeks kualitas udara Jakarta sekitar 150-an, artinya tidak sehat. Penjelasannya ya nanti ini adalah indeks standar polusi udara yang kita pakai di Indonesia. Nah, apabila sudah 300, itu artinya sangat berbahaya dan dapat merugikan kesehatan serius dan perlu penanganan cepat. Kalau terakhir sih saya lihat untuk per hari ini itu kita masih berada di area kuning. Tapi tetap ini juga kita mesti waspada. Kemudian apa sih efek kesehatan yang muncul dari polusi udara? Sebelum kita ke sana, mungkin kita bisa perdalam dulu terkait anatomi dari tubuh kita. Kalau di gambar sebelah kiri, ini bisa terlihat bagaimana kita organ-organ apa yang diperlukan untuk kita bernapas. Yang pertama ada orofaring, itu mungkin hidung dan dalamnya. Kemudian juga ada trakea, kemudian bercabang lagi menjadi bronki, habis itu bronchiolus, habis itu nanti masuk ke dalam alveolar. Jadi ada panjang alur yang perlu dilalui partikel untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sini ada ukuran-ukurannya. Nanti mungkin bisa bermanfaat nanti untuk melihat berapa sih ukuran yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sebelah kanan
ini ada ukuran-ukuran debu atau partikel yang bisa disaring di bagian tersebut. Misalkan di bagian orofaring, itu bisa menyaring untuk partikel yang di atas 5 mikrometer. Bagian bawahnya lagi itu bisa di paru-parunya bisa menyaring 1 sampai 5 mikrometer. Pada alveolus atau yang bola-bola ini itu bisa menyaring 1 mikrometer, di bawah 1 mikrometer. Nah, tadi kita bahas tadi eh, partikelnya yang berbahaya adalah 2,5. Kenapa 2,5? Karena 2,5 itu artinya bisa melewati lapisan yang ada di hidung. Jadi 2,5 itu partikel kecil sekali, itu bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, di paru-paru kita itu kalau ada benda asing dan masuk dalam tubuh kita, pasti ada reaksi. Reaksinya bisa alergi, bisa ada iritasi, bisa perkumpulan slem, kemudian juga bisa batuk atau flek dan lain-lain. Nah, ini tadi sempat dijelaskan kenapa PM 2,5 atau partikulat matter 2,5 itu berbahaya karena dia bisa masuk ke dalam paru-paru dan dia tidak bisa, agak sulit disaring di bagian hidung. Sebagai gambaran, ini untuk teman-teman bisa lihat, ini adalah partikel sebuah pasir di pantai. Nah, PM 2,5 itu sekecil apa? Sekecil ini. Jadi itu kecil sekali, jadi dia bisa langsung masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian juga perbandingannya dengan virus, mungkin teman-teman juga sering dengar virus COVID. Kalau virus COVID itu kecil sekali, lebih kecil daripada partikel tadi. Jadi tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena bisa disaring dari masker. Oke, ini efeknya. Yang pertama bisa menimbulkan flek atau pada orang-orang yang alergi itu bisa menyebabkan asma. Kemudian tadi apabila partikel kecilnya itu masuk ke dalam mata bisa terjadi iritasi atau peradangan. Kemudian pada saluran napas apabila banyak debu bisa terjadi iritasi. Pada kulit juga bisa gatal. Kandungan timbal pada udara itu juga bisa masuk ke paru-paru. Terutama yang berbahaya adalah anak karena bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari anak. Dan juga pasti ada radikal bebas juga bisa memicu kanker paru-paru. Kemudian bagaimana cara kita menanggulanginya? Untuk penanggulangannya, kita bisa menggunakan pendekatan hierarki penanggulangan risiko yang terdiri dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknologi, pengendalian administrasi, dan APD, alat pelindung diri. Nah, semakin ke bawah, itu efektivitasnya semakin berkurang. Jadi eliminasi itu adalah yang utama. Kalau tidak bisa dilakukan eliminasi, kita lakukan substitusi dan terus sampai bawah. Nah, eliminasi itu apa? Eliminasi artinya kita hilangkan penyebab dari bahayanya. Kalau dari kasus ini kita tidak bisa menghilangkan sumber polusi ya. Kita bukan ranah kita untuk melakukan itu. Kemudian juga mensubstitusi, kita mengganti polusi udara itu dengan polusi yang lebih ringan, itu juga bukan ranah kita. Yang bisa kita lakukan adalah rekayasa teknologi, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Rekayasa teknologi itu seperti apa? Jadi ada pembuatan apa, atau juga contohnya nanti di slide berikutnya. Kemudian juga pengendalian administratif itu lebih ke arah administratif ya, jadi kayak aturan-aturan. Kemudian APD itu mungkin yang teman-teman tahu ya, penggunaan masker. Oke, kita masuk ke rekayasa teknologi. Rekayasa teknologi ini saya ambil dari WHO. Yang pertama, penggunaan pembersih udara di kantor dan di rumah itu juga disarankan. Kemudian juga ternyata AC juga bisa membantu mengurangi konsentrasi partikulat di lingkungan dalam ruangan. Kemudian juga pastikan celah-celah di jendela, di pintu itu tertutup rapat, sama jaga kebersihan ruangan di dalam rumah. Jaga kebersihan ruangan di dalam rumah ini mungkin lebih ke itu ya, dengan air ya, jadi supaya tidak ada debu-debu yang berterbangan. Kemudian pengendalian administratif,
Pengendalian administratif itu lebih ke aturan-aturan. Yang pertama, hindari aktivitas luar ruangan yang berkepanjangan atau berat, ya seperti olahraga. Itu juga sebaiknya untuk sementara ini apabila indeksnya itu berbahaya tidak dilakukan dulu. Kemudian hidrasi itu sebaiknya 2 liter air setiap hari. Karena dengan hidrasi 2 liter air setiap hari itu, seperti kita ketahui di paru-paru kan ada semacam slime ya, atau cairan lah yang bikin lembab. Nah itu juga bisa sebagai organ untuk filter dari partikelnya. Jadi dengan kita terhidrasi, kelembaban di paru-paru terjaga, sehingga bisa partikel udara yang masuk ke dalam paru-paru juga bisa dikeluarkan dari slime nanti yang akan dihasilkan. Kemudian juga apabila ada teman-teman kita yang batuk atau ISPA, itu juga kita perlu menjaga jarak supaya tidak tertular. Kemudian setelah bepergian, sebaiknya lakukan bersih-bersih ya, ganti baju atau mandi. Kemudian jangan lupa pola makan dengan konsumsi makanan bergizi, seimbang, terus juga cuci tangan sebelum makan. Kemudian untuk alat pelindung diri mungkin ini adalah persentase efektivitas masker dalam menangkal PM 2,5 tadi. Jadi kalau teman-teman punya masker kain 3 lapis, itu bisa menangkal sekitar 50-70%. Kalau punya masker bedah juga bisa menangkal 80-95%. Ada lagi filter khusus untuk PM 2,5, cuman mungkin kalau memang tidak dibutuhkan tidak perlu digunakan. Cukup menggunakan masker bedah diperbolehkan. Kalau mau bagus lagi bisa pakai KN95. Oke, simpulannya polusi udara dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Kemudian juga pengendalian juga tadi sudah dijelaskan, ada pengendalian teknik, kemudian administrasi dan alat pelindung diri, dan juga kita juga harus meningkatkan imunitas dan pola hidup sehat agar dapat mencegah terjadinya ISPA tersebut. Oke, mungkin itu Mbak Ayu. Mungkin kita lebih serunya di bagian tanya jawab deh. Ya, terima kasih Dokter Arif atas pemaparan materinya. Bagi Bapak Ibu Soho People yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Nanti akan dijawab pertanyaannya langsung oleh Dokter Arif. Nah, nanti dari Prodia akan menyediakan 3 gimmick menarik bagi para penanya terbaik. Nah, atau Bapak Ibu yang tidak dapat open mic, boleh juga tuliskan di kolom chat ya, nanti akan kita bahas. Nah, Dok. Nah, kalau tadi dokter sampaikan nih ya, kan kita kalau misalnya lagi polusi udaranya yang cukup buruk ya, nah kalau bisa dihindari aktivitas di luar ruangan yang berkepanjangan. Nah, bagaimana nih Dok bagi para kami yang bekerjanya itu secara operasionalnya di lapangan Dok, misalnya seperti salesman, medical representative gitu ya. Karena kan kami tetap harus ke area gitu Dok. Ada tipsnya nggak Dok dari dokter bagi para pekerja yang mayoritas berada di area? Oke, baik Mbak Ayu. Mungkin teman-teman juga sering ya naik motor atau naik kendaraan, itu polusi udara banyak sekali di luar. Nah, kembali ke slide saya tadi, ada banyak sih metode-metode yang bisa kita lakukan ya. Mungkin yang paling simpel itu penggunaan masker. Nah, penggunaan masker pun tadi ada beberapa tuh persentase-persentasenya. Kalau masker kain itu bisa sekitar menyaring 50-70%. Kalau masker bedah itu sekitar 80-90%. Jadi kalau memang dipaksakan harus keluar, pastikan teman-teman menggunakan masker, tapi tidak perlu heboh dengan COVID ya, karena ukurannya tadi juga sudah dijelaskan kan. Jadi ukurannya itu lebih besar daripada virus, jadi dengan masker pun dia sudah terfiltrasi. Dan penggunaan masker pun juga perlu dicek apakah sudah menutupi semua muka atau belum, semua hidung dan mulut atau belum. Kemudian pastikan tidak ada yang longgar atau keluar dari masker tersebut.
Paling itu yang bisa dilakukan untuk pencegahannya Mbak Ayu. Eh, kalau untuk kalau untuk kesehatan ya paling kita harus meningkatkan imun tubuh kita ya dengan olahraga. Tapi tadi olahraganya di dalam rumah, kemudian juga makan makanan bergizi sama istirahat yang cukup. Paling itu yang bisa dilakukan Mbak Ayu. Nah, terima kasih dokter atas penjelasannya. Nah, bagaimana kalau misalnya nih dok, kita ternyata udah ada gejala, misalnya udah mulai hidung rasanya udah mulai-mulai nggak enak gitu ya dok ya, atau tenggorokan mulai-mulai berasa kayak serak-serak gitu ya dok. Nah, itu Hmm. sebaiknya langsung konsultasi ke dokter atau ada hal lain yang dapat kami lakukan sebagai eh, tahapan utama dok untuk meminimalkan. Oke. Dalam infeksi saluran pernafasan itu mungkin ada pernah dengar akut dan kronis ya. Kalau akut itu biasanya dalam 5 hari atau di bawah 7 hari itu bisa sembuh sendiri. Kalau dari 7 hari ke atas itu perlu pengobatan. Nah, yang paling sering itu adalah common cold atau flu atau batuk ringan ya. Nah, umumnya karena tubuh kita sudah terbuat sebagaimana rupa, jadi ada sistem imun tubuh kita, dia akan melawan sendiri kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi untuk kalau dirasa cuma cukup demam atau ada batuk, flu dalam 1 atau 2 hari itu saya rasa masih belum dibutuhkan untuk obat-obatan. Untuk yang bisa dikonsumsi dalam waktu 1 sampai 2 atau 3 hari itu bisa menggunakan eh, makanan-makanan yang bergizi, Mbak, banyak sayuran. Kemudian juga kalau ada suplemen bisa digunakan untuk suplemen. Kemudian yang paling penting adalah waktu untuk tubuh kita recovery atau kita butuh waktu untuk istirahat. Jadi percuma tuh kalau kita kasih banyak obat-obatan, tapi kalau kita nggak istirahat itu juga agak sulit. Paling itu sih, Mbak. Ya betul ya dok ya. Ya, tubuh juga butuh istirahat gitu ya dok supaya bisa Betul. recovery juga. Nah, eh, berkaitan dengan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat nih dok, kan kemarin itu waktu pas pandemi juga ya, itu kan heboh dengan pembersih udara gitu ya dok ya. Oh, HEPA filter. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Pak Timotius. Terkait penanganan ISPA, itu salah satunya dengan menggunakan pembersih udara untuk membersihkan udara yang terutama yang ada di dalam ruangan atau di dalam rumah ya dok ya, supaya polusi dari luar nggak masuk ke dalam. Nah, itu ada kriteria tertentu nggak dok? Misalnya yang ada HEPA A-nya berapa atau yang seperti apa dok yang efektif gitu? Oke, benar Mbak. Jadi tadi juga sudah dijelaskan penggunaan mitigasi rekayasa teknologi atau engineering control. Itu salah satunya adalah penggunaan air purifier ya, jadi pembersih udara. Nah, air purifier itu biasanya ada filter, HEPA filter. Nah, jadi di filternya itu yang perlu diperhatikan. Saya tidak bisa menyebutkan sih Mbak, rekomendasinya apa, menggunakan apa, tapi yang perlu diperhatikan adalah alat yang digunakannya itu, apakah sudah mencakup dari ruangan yang dihuni atau dilakukan. Misalkan ruangan di sini 2 kali 2 meter. Nah, alat yang dibeli atau digunakan itu apakah sudah mencakup untuk ruangan 2 kali 2 meter itu. Paling itu kan setiap alat beda-beda ya kemampuannya ya. Kemudian juga pastikan untuk filternya itu bisa menangkal partikel 2,5 tadi, PM2,5. Karena dengan partikel PM2,5 sudah tersaring, otomatis partikel yang 10 tadi yang lebih besar tadi itu akan tersaring juga. Tapi kalau memang HEPA filter untuk COVID, otomatis sudah tersaring sekali. Karena kan tadi ukurannya juga jauh lebih kecil COVID dibandingkan PM2,5 tadi. Ya, terima kasih Dokter Arif. Mungkin ada tanggapan dari Pak Timotius. Cukup, Budian. Terima kasih, Pak Dok Arif. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Tim. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Siani, Dok. Mau tanya
atas indeks kualitas udara yang harus dihindari jika beraktivitas di luar, Dok. Oke, kalau tadi sih agak sulit ya ngomongnya ya, karena di Jakarta sendiri sudah tidak sehat sih, karena tadi indeksnya kan 100 ya. Cuma jangan khawatir, kita kan ada sistem kekebalan tubuh ya. Jadi dengan istirahat juga bisa di recovery. Ada beberapa kategori sih. Ada kategori baik, kategori sedang, kategori tidak sehat, kategori sangat tidak sehat, dan kategori berbahaya. Nah, idealnya memang di kategori baik. Itu baru kita bisa melakukan aktivitas luar. Cuma kalau memang tidak kita harus keluar ya mau gimana lagi Mbak. Kita harus melakukan aktivitas luar tapi dengan menggunakan alat pelindung diri tadi. Jadi penggunaan masker yang bisa menangkal PM 2,5 tadi. Tapi baik lagi, ini bukan COVID ya. Kalau COVID kan perlu sampai nembus tuh kan masker. Nah, kalau ini dengan masker pun dia bisa memfilter. Paling itu sih. Nah, ada platform khusus nggak sih, Dok, yang kita bisa setiap saat tuh melihat indeks kualitas udara yang terupdate gitu, Dok? Atau saya pernah dengar ada aplikasi, saya kurang tahu juga ya namanya, cuma dengar sekilas, aplikasi yang dapat menghitung kualitas udara di sekitar itu benar atau bagaimana, Dok? Um, aplikasi apa dulu nih? Aplikasi dari handphone atau gimana? Yes, dari handphone, Dok. Oke. Kalau aplikasinya sendiri aku masih belum paham ya bagaimana proses kerjanya ya. Tapi kalau memang untuk melihat eh, berapa sih indeks air quality di Jakarta itu ada banyak sih di website buka aja di Google ada air quality index, ada macam-macam lah di Google itu bisa dicek. Atau kalau mau kalau yang daerah-daerah Gambir di situ ada kayak terpampang Iya, besar itu adalah indeks air quality kayak versi dari BK Jakarta. ya, ada layarnya ya, Dok, deket Ada mobil layarnya itu. Saya betul. Terus pernah ada lihat. ada kategorinya itu berbahaya Iya. atau enggak itu bisa lihat di situ. Karena Oke. dia akan fluktuatif Mbak. Kalau kalau dari banyak kendaraan dia akan naik, tapi kalau kendaraan sedikit berkurang. Kalau lagi hujan dia akan turun lagi. Jadi ada waktu-waktunya. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Mungkin ada tambahan atau tanggapan dari Ibu Siani? Silakan Ibu. Sudah cukup, Bu. Terima kasih, Dokter Arif. Ya, Ya, terima kasih sama-sama. Ibu Siani. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Andreas. Mau bertanya, kalau ada capung berarti kualitas, oh pernah dengar cerita dok, kalau ada Oh, capung berarti kualitas udaranya bagus, minim polusi. Nah, itu lebih ke mitos atau fakta ya dok? ehm, aku juga nggak tahu ya mengenai capung ya. Cuma kalau capung ini, yang saya tahu ya, capung itu adalah indikator untuk air bersih. Jadi kalau airnya bersih di situ, artinya eh, kalau ada capung di situ berarti airnya yang bersih. Untuk udara, saya kurang paham untuk binatang apa yang bisa indikatornya situ. Cuma kalau capung, setahu saya sih sumber air untuk capung. Ya, terima kasih dok. Mungkin ada ini Pak Andreas mau tanggapan Pak? Saya juga baru dengar nih. Tapi emang iya sih. Jadi ada cerita kayak gitu. Cuman secara ilmiahnya saya belum belum gitu paham. Ada tanggapan dari Pak Andreas? Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Debi. Mbak Debi atau mau nanya langsung nih Mbak Debi, boleh open mic. Halo Mbak Debi. Oke, saya bacain ya pertanyaannya. Kalau kita sudah dinyatakan ISPA, dok,
apa saja yang perlu dilakukan. Apakah hanya perlu minum obat dari dokter atau kita perlu second opinion untuk mengecek bagian langsung ke paru-parunya di screening gitu, Dok. Nah, sebelumnya boleh ini nggak, Dok, penjelasan ISPA ini, Dok? Maksudnya kepanjangan ISPA kalau ada beberapa pendapat nih, Dok. Ada yang A-nya itu akut, ada yang A-nya itu atas gitu ya, Dok. Mungkin boleh disampaikan, Dok, yang saat ini untuk yang terupdate-nya seperti apa? Iya, banyak perdebatan tuh ISPA atas atau akut ya. Kalau yang saya tahu sih bisa dua-duanya sih Mbak, tergantung apakah kita mau lihat dari segi anatominya atau dari segi waktu. Kalau akut itu artinya cepat, kronis artinya lama. Kalau atas artinya bagian leher ke atas, kalau bawah artinya bagian leher ke bawah. Nah, tergantung kita mau ambil yang mana nih. Kemudian ini mungkin menjawab penyakit ISPA tadi ya, karena apa yang perlu dilakukan kalau kita ada ISPA? ISPA itu cenderung dia sifatnya akut. Jadi umumnya dalam 5 hari 5 hari itu bisa pulih sendiri. Lain halnya kalau ada orang yang alergi. Kalau yang bisa kita lakukan, yang pertama kita sebisa mungkin istirahat ya. Tadi sudah dijelaskan istirahat karena dari istirahat itu kita bisa merecovery sel-sel yang rusak yang ada di dalam pernapasan kita. Kemudian untuk makanan juga bisa makanan yang bergizi. Kalau ada suplemen bisa dikonsumsi suplemen untuk meningkatkan proses recovery. Tapi yang paling penting adalah istirahatnya itu. Kalau memang dari batuknya itu sudah mulai berdahak, artinya sudah mulai ke bawah tuh. Jadi dahaknya kalau di paru-paru berarti udah masuk ke bagian pernapasan bagian bawah. Kalau pernapasan bagian bawah umumnya baru kita kasih obat. Nah, obatnya apa? Bisa obat pengencer dahaknya atau obat kalau memang dahaknya sudah berubah warna jadi kuning atau hijau itu tandanya sudah ada bakteri di situ. Artinya kita baru masukkan antibiotik. Jadi ada proses-prosesnya, Mbak. Jadi dari bening dulu, kemudian berubah jadi kuning, kemudian jadi hijau. Nah, itu ada proses bagaimana bakteri itu berkembang biak. Perlu nggak untuk mengecek bagian paru-paru? Kalau memang lebih dari 2 minggu, itu bisa kita cek. Apakah kita cek ronsennya atau kita cek darahnya dan lain-lain kita cek juga. Kalau memang lebih dari 2 minggu ya, apalagi sampai 1 bulan atau 2 bulan. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mbak Debbie. Boleh open mic, Mbak Debbie? Ya, makasih Mbak Ayu. Suaranya udah kedengeran belum Mbak Ayu? Sudah, sudah. Oke, Mbak. Dok, mau tadi yang soal second opinion. Tadi kan kalau misalnya udah lebih dari 2 minggu, baru habis itu kita coba untuk second opinion ya, Dok. Kan kadang-kadang kalau udah batuk tuh sembuhnya tuh sisa-sisanya agak lama. Nah, itu kita gimana bisa bedain ini perlu kita cek atau cuma karena sisa-sisa batuk kemarin aja gitu, Dok? Oke. Untuk sisa-sisa batuk ya, jadi kan mungkin fisiologinya kuman masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian tubuh kita membuat cairan, mungkin sering dengar phlegm ya, dahak. Dahaknya itu akan mendorong kuman-kuman yang ada di paru-paru untuk keluar. Nah, biasanya memang kalau sudah keluar tuh dahaknya, masih ada sisa-sisanya. Tetap kita akan batuk-batuk juga. Nah, kalau memang kapan sih untuk ngecek lagi? Pertama, pastikan untuk kita lihat dahaknya. Dahaknya itu apakah masih hijau atau sudah bening. Kedua, apakah ada kayak terasa masih ada phlegm di paru-parunya. Karena kalau phlegm yang bersih, yang bagus itu, dia mudah keluar. Dengan nafas pun, dia akan keluar ke atas. Beda dengan kalau kita batuk, artinya phlegmnya itu masih kental, artinya masih banyak bakteri. Nah, yang ketiga, apabila ada nyeri di dada. Jadi waktu kita napas atau kita batuk, perlu dievaluasi tuh, apakah nyerinya itu karena dari otot, karena kita batuk-batuk terus, atau nyerinya dari paru-parunya, apakah sudah ada infeksi yang menginfeksi paru-paru di dalam tubuh kita atau tidak.
Itu paling yang bisa dilakukan. Tapi rata-rata sih kalau memang pola hidup kita bagus, kemudian udara yang kita hirup itu bersih, kemudian juga tidak lembab, dalam di bawah 2 minggu sih harusnya sudah ada perbaikan. Oke, noted. Makasih dok. Udah cukup. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Nah, Dok, tadi kan disampaikan ya, Dok, ada beberapa nih gejala ISPA ya, Dok. Nah, misalnya gejala yang seperti apa yang sangat perlu diwaspadai, misalnya belum sampai dengan tadi dokter bilang sampai dengan 5 hari, itu kita udah harus sangat mewaspadai gejala tersebut dan untuk mendapatkan penanganan yang cepat gitu, Dok. Gimana Mbak? ISPA? Gejala ISPA itu kan ada beberapa ya dok ya. Nah, gejala yang seperti apa yang kita tidak boleh sepelekan dan harus cepat penanganan supaya sebelum menunggu 5 hari yang tadi dokter sampaikan. Oke. Untuk kategori yang perlu penanganan cepat itu apabila demamnya tinggi Mbak. Kalau dia bisa 39 atau 40, suhunya tinggi itu perlu dicurigai apakah itu karena virus atau mungkin bakteri yang lebih parah. Itu kalau demam ya. Kemudian apabila waktu kita batukin nih, itu keluar darah. Nah, darahnya itu apakah karena luka di saluran pernapasan atasnya atau luka yang ada di paru-parunya. Nah, untuk membedakan luka dari saluran pernapasan dan paru-paru itu beda warnanya. Biasanya kalau untuk luka di saluran pernapasan atas, itu darahnya warnanya lebih ke arah hati, jadi lebih hitam. Cuma kalau luka yang ada di dalam paru-paru, karena dia ada namanya surfaktan, dia akan berubah warnanya menjadi pink. Jadi kalau batuk, berdarah, terus juga ada darahnya warnanya pink, wah itu perlu waspada tuh, itu perlu di follow up lebih lanjut. Kemudian kalau memang udah kasih obat berkali-kali, kemudian juga tidak sembuh-sembuh, bisa lebih dari 2 minggu atau 1 bulan, itu patut dicurigai apakah ada infeksi yang lain atau tidak. Paling itu Mbak. Kalau nafas cepat juga bisa di itu, sesak nafas itu bisa langsung berobat. Oke, dok, bagaimana kita mengetahui nih ISPA yang kita alami ini itu karena polusi atau karena hal lainnya, dok? Agak sulit ya Mbak ya. Kalau virus dan bakteri biasanya kita ambil darah. Kita lihat apakah ada kadar peningkatan leukosit atau ada penurunan leukosit sel darah putihnya ya. Kalau eh, partikel-partikel yang tadi kita sebut PM10 atau PM2,5 itu sifatnya lebih ke anti anti atau bukan benda yang normal di tubuh kita. Biasanya waktu kita dahakkan atau kita keluarkan, batukan, itu kelihatan tuh partikel-partikelnya. Nah, itu biasanya karena penyebab dari polusi udara. Tapi kalau karena bakteri atau virus, biasanya nggak kelihatan itu. Nggak ada. Kan biasanya kalau polusi udara bisa kita dahakin ada warna hitam-hitam biasanya. Itu sih membedakan ya, Mbak. Oke, jadi karena kan kita nggak tahu ya dok, misalnya kita batuk itu karena polusi atau karena bakteri dan Tuh. virus ya dok ya. Tapi jangan salah, kalau dari polusi udara itu bisa menurunkan imun kita, Mbak. Menurunkan imun kita, otomatis tubuh kita bisa lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan tadi. Oke, baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok, dari Ibu Riris. Siang dok, efek polusi udara paling ekstrim terhadap kesehatan tubuh sampai seperti apa ya dok? Kalau yang paling ekstrim, ya itu kalau udah sampai nggak bisa napas ya, karena semuanya adalah partikulat semua. Jadi kan tujuan kita bernapas adalah untuk bertukar oksigen kan. Udah ekstrim itu artinya nggak bisa ada oksigen lagi di luar kita. Yang bisa dilakukan ya tadi eliminasi, substitusi dan lain sebagainya. Jadi sumber dari polusinya itu harus dikurangi. Kemudian kalau memang sudah dikurangi, dari kita juga harus ada proteksi untuk tubuh kita sendiri. Itu yang bisa lakukan sih. Oke, ada Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Riri. terkait polusi.
TB paru. Yap, Nah, hubungan antara eh, polusi dengan TB, Dok. benar. Jadi TB paru itu mungkin lebih ke arah tadi ya. Kalau dengan polusi udara, dia akan menurunkan imun kita. Imun kita berkurang, otomatis kita lebih rentan terkena penyakit. Nah, salah satunya adalah kuman dari TB ini. Dan ini mesti waspada ya terkait TB paru ya. TB paru ini kita tidak bisa memberikan obat-obatan sembarangan. Jadi mungkin obat batuk yang ada antibiotiknya itu diminumkan tidak sembuh-sembuh. Nah, itu biasanya curiga ke arah TB. Karena TB ini dia merupakan TB yang perlu pengobatan multiple antibiotik. Jadi sekitar ada 3 antibiotik yang perlu kita gunakan untuk pengobatan TB dan gunaannya pun selama 6 bulan. Jadi bukan cuma 10 hari ya untuk minum obat antibiotik, tapi sampai 6 bulan dia harus menggunakan TB ini. Nah, biasanya dengan polusi udara yang meningkat, kondisi imun tubuh berkurang, kita terpapar nih dengan orang yang terkena TB atau kita ke ruangan yang lembab yang di mana TB itu banyak. Kita masuk situ, akhirnya masuk ke dalam tubuh kita, berkembang biaklah dia di dalam paru-paru kita. Sampai segitu sih efeknya. Kalau tadi dokter sampaikan ya ada TB di dalam ruangan itu ya, Dok. Nah, itu Betul. apakah dia bisa terbang dan berapa masanya? Maksudnya sampai dengan dia sampai Oke. terjatuh dan tidak terkena kita itu gimana, Dok? Untuk TB, aku agak lupa ya Mbak, untuk berapa durasi dia bisa bertahan. Cuman yang paling mudah adalah sinar UV dan ventilasi. Jadi sebisa mungkin di ruangan itu ada paparan sinar UV, bisa dengan matahari atau dengan lampu. Kemudian ada ventilasi udara. Ventilasinya itu juga ada filternya. Jadi kalau di puskesmas itu ada filter untuk memfilter bakteri dari TB tersebut. Yang perlu diketahui, partikelnya itu lebih besar daripada virus COVID ya. Jadi dia lebih mudah untuk tertempel di permukaan. Jadi tidak lama dia di udara. Paling itu yang bisa dipertimbangkan. Oke, mungkin ada tanggapan dari Bu Riris, Bu. Oke, sudah jelas. Terima kasih Bu Riris atas pertanyaannya. Oke, Dok, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Teresia Imahwanti. Dulu ada anjuran, Dok, buka jendela, buka pintu di rumah agar sirkulasi udaranya dalam rumah itu sehat gitu ya, Dok. Namun dengan kondisi saat ini, Dok, karena udara di luarnya juga lagi nggak sehat gitu ya, Dok. Nah, bagaimana menjaga sirkulasi yang di dalam ruangan ini selain menggunakan alat pembersih udara tadi, Dok? Oke, baik lagi ya, kalau kita buka jendela, justru yang polusi dari luarnya masuk ke dalam tubuh kita, benar kan? Paling yang bisa dilakukan yaitu kalau memang bisa, itu jendelanya bisa menggunakan filter. Filternya itu filter untuk partikulat 2,5. Kalau memang tidak bisa, ya setidaknya ada lapisan lah untuk menggunakan penyaringnya. Kalau dari WHO, dia juga merekomendasikan penggunaan AC, air conditioner. Dia ada filternya juga tuh. Tapi filternya di dalam ruangan. Jadi udaranya akan berputar dalam ruangan. Dia memang filter di situ. Kemudian ya itu kalau buka jendela, tadi juga malah disuruh untuk menutup jendela rapat-rapat kan dari WHO ya. Menutup jendela, gapnya juga dihilangkan, ya, penggunaan purifier. Oke, terima kasih dok. Mungkin ada tanggapan dari Bu Teresia? Oke, udah jelas ya. Nah, kita ke pertanyaan berikutnya dok dari
Ibu Siskariana. Dok, saya sering dengar untuk mereka yang sering berada di lapangan, sebaiknya sering-sering minum susu atau susu soda untuk membersihkan paru-paru. Nah, saya juga pernah menyambung hal ini ya dok, saya juga pernah mendengar salah satu teman saya, dia rumahnya itu di belakangnya tuh ada pabrik kopi gitu dok. Nah, setiap hari karyawannya itu diminta oleh leadersnya untuk minum kopi, katanya untuk membersihkan paru-paru yang kita karena menghirup dari kopi tersebut, dok. Itu apakah mitos atau fakta, dok? Oke, mungkin ini ya, kalau susu itu lebih ke arah dia meningkatkan sistem imun tubuh kita kali ya. Karena kalau dari susu ke paru-paru itu agak jauh ya, alurnya ya. Jadi susu susu yang kita minum diabsorpsi, diserap jadi nutrisinya untuk pembuatan sistem imun. Habis itu dia akan menyerang polusi yang masuk ke dalam paru-paru kita. Tapi tidak disalahkan juga ya, karena dengan minum susu pun kita bisa menangkal si polusi udara ini. Kemudian juga tadi juga dengan kita hidrasi atau kita minum 2 liter sehari itu juga bisa menangkal partikel-partikel masuk ke dalam paru-paru kita. Karena kan dengan adanya air, partikel kan lebih mudah untuk nempel ya. Kemudian nempelnya itu kemudian akan berubah jadi slime, dahak, kemudian kita keluarkan dahaknya. Keluarlah polusi udara tadi. Jadi tidak disalahkan juga Mbak Ayu untuk minum itu. Cuman ya untuk patofisiologinya ya untuk meningkatkan sistem imun, bukan pure untuk membersihkan paru-parunya. Iya, karena salurannya beda ya dok ya. Beda. Bahaya juga kalau paru-paru kita masuk susu ya dok. Waduh. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mbak Siska? Sudah cukup, dokter dan Bayu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Siska. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Inge. Ini ada 2 pertanyaan, Dok. Yang pertama, apakah ISPA pasti selalu radang tenggorokan, Dok? Jika memang selalu ada radang tenggorokan, apakah perlu minum antibiotik atau obat radang, Dok? Oke, yang pertama dulu ya berarti ya. Ya. Untuk ISPA itu tidak selalu ada radang tenggorokan. Tapi biasanya ada radang. Karena radang tenggorokan itu adalah salah satu bentuk dari pertahanan tubuh kita. Jadi kan tadi masuknya dari hidung ya, hidung, kemudian ke tenggorokan, kemudian ke trakea, dan terus seterusnya. Nah biasanya disertai selain dari hidungnya berair, itu juga disertai dengan tenggorokan yang meradang. Itu tandanya ada infeksi di situ, ada peradangan di situ. Apakah karena polusi udara, ada partikel yang masuk di situ, atau virus atau bakteri. Nah, apakah perlu antibiotik untuk pengobatan radang tersebut? Nah, kita perlu tahu dulu apakah radang itu karena bakteri atau bukan. Karena antibiotik itu kan hanya untuk menyerang bakteri. Jadi kalau penyebabnya karena virus atau karena partikel-partikel tadi ya, partikel polusi udara tadi, dengan minum antibiotik itu tidak berpengaruh. Jadi tidak efektif untuk pengobatan antibiotik. Justru malah nanti akan terjadi resisten. Kemudian perlukah obat anti radang? Sebenarnya untuk obat anti radang bisa dikonsumsi, bisa tidak ya. Ada dua mata pisau ya. Obat anti radang kan radang itu kan fungsinya untuk pertahanan tubuh kita ya. Kalau kita menggunakan obat anti radang, artinya pertahanan tubuh kita juga akan ditekan. Artinya kalau memang penggunaannya tidak tepat, justru akan memperparah dari infeksi dari kuman atau bakteri tadi. Paling itu sih. Jadi harus sesuai dengan indikasinya dulu. Oke. Nah, kalau sudah 3 hari dok flu gitu ya, harus minum antibiotik supaya tidak batuk. Apakah itu dibenarkan atau bagaimana dok? Kalau flu 3 hari langsung antibiotik itu sepertinya enggak deh. Kayaknya baik lagi tadi kalau sudah berubah warna, artinya sudah ada akumulasi dari kuman atau bakteri. Nah, untuk flu
flu itu biasanya disebabkan karena virus. Hampir 70 atau 80% disebabkan karena virus. Virus itu tipikalnya dalam 5 hari tubuh kita sudah bisa melawan. Artinya dalam 1 minggu itu seharusnya sudah pulih kembali tanpa penggunaan obat-obatan. Jadi kalau flu itu sebaiknya jangan menggunakan antibiotik dulu. Kalau memang sudah pasti itu disebabkan karena bakteri atau memang sudah terjadi penyebab perkumpulan dari bakteri itu, baru dikonsumsi antibiotik. Nah, antibiotik itu bukan untuk pencegahan, tapi untuk pengobatan. Jadi tidak boleh untuk supaya gue nggak sakit, gue minum antibiotik aja nih. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau memang sudah dinyatakan sakit, dia harus minum antibiotik, dan minum antibiotiknya pun harus tuntas, supaya tidak terjadi resisten. Paling itu sih. Oke, terima kasih dokter. Ada tanggapan dari Bu Inge? Silakan Bu Inge jika ada tanggapan. Oke, nah dok, kan beberapa waktu lalu ya, waktu saat pandemi COVID itu ya dok, kan banyak yang melakukan cuci hidung dok, dengan larutan NaCl gitu ya dok ya. Nah, apakah itu diperbolehkan dari sisi keamanannya itu seperti apa dok, jika kami melakukannya secara sendiri di rumah gitu dok? Oke, untuk cuci hidung itu boleh saja Mbak dilakukan Mbak. Cuman ada beberapa yang risih ya, atau dia terasa sakit di sini karena ada sarafnya di hidung itu. Pada dasarnya kalau kita bernapas itu juga akan mengeluarkan polusi dalam paru-paru kita. Kita ngomong, kita batuk, kita bersin, itu akan mengeluarkan kuman-kuman yang ada dalam paru-paru kita. Kalau dibersihkan, itu juga bisa mengeluarkan, tapi hanya sebatas bagian hidung dan dalamnya saja, tidak sampai ke trakea dan bawah-bawahnya. Nah, biasanya orang-orang yang flu itu bisa menggunakan tadi tuh flush di hidungnya tuh, supaya cairan-cairan di dalam rongga hidungnya itu keluar, supaya jernih sehingga tidak terjadi tersumbat hidungnya lagi. Boleh saja digunakan Mbak, cuman kalau memang tidak diperlukan sebaiknya tidak usah. Tentunya harus mengetahui teknik yang sesuai ya dok ya, supaya tidak Betul. terjadi perlukaan di rongga hidungnya gitu ya dok. Oke. Dan perlu dengan air bersih ya, takutnya malah nambah penyakit lagi nanti di paru-paru di hidungnya. Boleh dengan air bersih atau hanya NaCl NaCl. dok? NaCl boleh, air bersih boleh. Yang penting tidak ada bakteri atau virus di situ. Oke. Biasanya kalau di daerah kita kasih air matang sih, air mendidih, habis itu dinginin sedikit, baru kita pakai itu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Devi Trimurni. Anak-anak dari beberapa teman saya sering ngeluh mengenai mereka yang sering terkena ISPA nih dok. Nah, untuk hal tersebut mengapa anak-anak secara khusus rentannya di usia 1-5 tahun itu sangat rentan terkena ISPA dok? Gimana solusinya dok? Karena anak umur 1-5 tahun ini kan kita sulit ya memberitahukan ada risiko ini, risiko itu gitu ya, harus dipakai masker. Kadang mereka kan nggak nyaman gitu ya dok. Itu bagaimana dok? Nah, itulah penyebab ISPA-nya. Karena dia susah diatur. Uh, pada umumnya ya, anak-anak itu lebih suka megang-megang lagi explore kan, megang-megang, kemudian juga sering memasukkan tangannya ke dalam mulut atau memegang wajahnya. Nah, itu adalah sumber masuk dari bakteri dan virusnya. Nah, itulah kenapa pada anak-anak itu paling sering terjadi ISPA atau mungkin batuk pilek gitu. Paling itu sih. Kemudian juga kita tahu anak kecil pasti imunnya juga belum sempurna, tidak sekuat dewasa ya. Jadi kalau terkena sedikit aja kadar bakterinya juga langsung ada reaksi, bisa demam, bisa batuk, bisa flu. Karena itu sih. Terus solusinya bagaimana? Ya itu, kalau memang agak sulit juga ya, kita pastikan tangannya itu bersih dan kita tetap edukasi bahwa jangan sembarangan masuk ke dalam mulut tangannya, atau kalau mau
agak sulit juga kalau bayi kasih sarung tangan, sarung tangan yang dimakan kan. Paling itu sih daerah-daerah sekitarnya harus bersih, kemudian juga udara di dalam ruangannya pun juga harus dijaga. Dengan tadi air purifier bisa, air conditioner bisa, atau dengan lantainya dipel juga bisa. Paling itu sih yang bisa dilakukan. Dan tentunya sebagai garda depannya tetap harus dijaga imun tubuhnya ya dok, yang paling penting ya dok ya, Betul. supaya tidak rentan. Ada tanggapan atau tambahan dari Mbak Devi, silakan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok, dari Anissa Hidayanti. Siang dok, vitamin apa yang paling disarankan untuk mencegah ISPA dok, karena polusi? Mungkin vitamin yang disarankan tuh kayak itu ya, yang meningkatkan sistem imun ya. Meningkatkan sistem imun tuh bisa vitamin B kompleks, vitamin zinc atau vitamin D itu bisa digunakan. Tapi yang paling penting adalah waktu istirahatnya mesti dijaga tuh. Kalau bisa 8 jam sehari itu bagus untuk istirahat. Karena mau dikasih vitamin sebanyak apapun kalau tidak istirahat juga akan percuma. Karena kalau vitamin juga yang kita makan sehari-hari, makan sayur, makan buah itu juga seharusnya sudah mencukupi. Oke, mungkin ada tambahan dari Anissa? Boleh open mic Anissa? Sudah cukup, Mbak Ayu. Terima kasih. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Oke, pertanyaan di kolom chat sudah kita bahas, Dok. Nah, saya ingin menanyakan bagi Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Arif? Bisa konsultasi nih, mumpung kita lagi di Health Talk gitu ya. Silakan open mic atau boleh tulis di kolom chat. Nah, saya juga menyampaikan di kolom chat ya, Bapak Ibu, boleh dilengkapin linknya. Nah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Dok. Nah, sebelum saya tutup webinarnya, Dok, boleh dokter kasih closing statement, Dok, untuk Soho People yang ada di siang hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Ayu sudah menghubungi. Kemudian juga untuk teman-teman Soho People, ingat kalau polusi itu memang kita tidak bisa kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Yang bisa dilakukan tadi dengan menggunakan masker dan menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Dan sebisa mungkin kalau memang indeks kualitas udaranya buruk atau tidak sehat, hindari keluar rumah, lakukan aktivitas di rumah. Paling itu sih. Semoga kita sehat semua. Amin. Terima kasih, dokter. Nah, dokter boleh memilih 3 penanya terbaik yang nantinya akan kami berikan gimmick dari Prodia. Silakan, dokter. Paralel, saya ingin menyampaikan kembali ya, Bapak Ibu, boleh diisi link evaluasinya. Boleh diklik link yang ada di kolom chat atau di scan barcode-nya yang ada di layar Bapak Ibu. Sambil Dokter Arif lagi memilih-milih nih pertanyaan terbaiknya. Oh, oke. Baik. Dok, ada pertanyaan tambahan nih, Dok. Boleh, Saya boleh. sampaikan dulu ya. Dari Anissa Hidayanti, Dok. Apakah menanam pohon di dalam ruangan atau di ruangan atau di dalam ruangan ya tepatnya, itu efektif, Dok, sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan kualitas oksigen yang baik? Eh,
ada beberapa tanaman yang bisa memang meningkatkan kualitas udara sih Mbak. Cuman jenis-jenisnya saya kurang paham ya. Cuman diperbolehkan untuk digunakan. Tapi yang paling penting jaga kebersihan sih Mbak. Takutnya dengan tanaman tersebut malah malah jadi ada tanahnya atau ada kotornya, kemudian daun-daunnya pada pada rontok. Sedangkan yang kita cari adalah kualitas udara yang bersih, lingkungan jauh bersih. Sebenarnya dengan kita melakukan ngepel ya, menggunakan pel, itu sebenarnya sudah menangkap partikel-partikel udara yang ada di ruangan tersebut supaya ke lantai. Jadi dengan ngepel pun juga udah cukup sih. Kalau mau ditambahkan tanaman diperbolehkan, cuman jenis-jenisnya itu perlu dipastikan jenisnya. Ya, disesuaikan lagi ya dok ya jenis Betul. tanamannya yang direkomendasikan untuk membuat kualitas oksigen yang baik. Oke, silakan dokter boleh dipilih 3 penanya terbaiknya. Oke, tadi Pak Timotius ya, terkait HEPA filler ya. Ya, Oh, itu bagus. Kemudian Mbak Inge, oke. Inge Fatwana. Kemudian satu lagi Mbak Siska. Oke. Ya. Oke, nanti kami akan mengirimkan gimmick dari Prodia untuk Pak Timotius, Ibu Inge Fatwana, dan juga Ibu Siskariana. Terima kasih Dokter Arif yang sudah memilih 3 penanya terbaiknya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dokter Arif yang sudah memaparkan materinya, udah sharing kepada kami, memberikan tips-tipsnya agar kami bisa mencegah terjadinya ISPA ataupun meminimalkan risiko terpapar ISPA ya, apalagi di tengah polusi udara yang saat ini terjadi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Prodia, yaitu Ibu Mary dan tim atas terselenggaranya Health Talk hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Soho People yang sudah join, yang sudah berantusias di SGH Webinar Series hari ini. Saya sampaikan juga untuk pelaksanaan SGH Webinar Series berikutnya itu ada di tanggal 24 Oktober minggu depan ya Bapak Ibu, itu ada SGH Webinar Series edisinya Leader Sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Riki Triadi selaku National Sales Senior Manager PT UHN. Beliau akan membawakan topik mengenai social selling yang diterapkan di PT UHN. Nanti kita akan mendengarkan sama-sama sharing dari Pak Riki. Silakan ditunggu ya invitation link registrasi yang akan saya sampaikan sore ini. Silakan Bapak Ibu Soho People untuk mendaftar. Baik, saya tutup webinar hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat siang, salam sehat selalu. Sampai jumpa di SGH Webinar Series berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu dan Soho Dokter People. Arif, laporannya. Terima kasih dok, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bapak Ibu.